Di studio TV One saat ini, selain dengan Pak Taufan Damanik, sekarang saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya, Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan juga Prof. Hermawan Sulistyo, pengamat kepolisian. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Caca. Ya. Selamat malam TV One. Mungkin saya ke Mas Usman Hamid terlebih dahulu karena dari Amnesty International Indonesia ini memang begitu menyoroti kasus ini. Hari ini Kapolri sudah memberikan konferensi pers. Luar biasa loh apa yang dikatakan oleh Kapolri. 25 personil diperiksa apakah ada dugaan pelanggaran etik ataukah juga ada unsur pidananya. Bagaimana Amnesty menjawabnya? Ya, saya kira Kapolri tidak boleh disandera oleh perkara ini, apalagi disandera oleh misalnya seorang bintang 2 yang terimplikasi di dalam perkara kematian Brigadir Joshua. Kapolri adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh Presiden, dan Presiden telah 3 kali menyatakan agar kasus ini dibongkar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Kapolri sudah seharusnya begitu dan semestinya itu sedari awal dilakukan. Jadi saya kira memang apa yang sekarang berlangsung menjadi pertaruhan kepemimpinan Kapolri, dan kalau ini berakhir dengan kegagalan, saya kira kepemimpinannya akan dipertanyakan. Dan sebaliknya, kalau memang kepemimpinannya benar-benar kredibel, maka perkembangan-perkembangan yang signifikan di dalam kematian Brigadir Joshua ini harus segera diumumkan. Baik, mungkin saya minta tanggapannya dong Prof. Kiki. Prof. Kiki, ini yang kemudian jadi tanggapan dari Mas Usman Hamid. Harus memang dilakukan, jangan tersandra meskipun memang Jenderal Bintang yang kemudian jikalau memang tersangkut baik dari etik ataupun jika ada unsur pidana. Prof. Kiki menjawabnya seperti apa ya? Atau memberikan respon seperti apa? Iya, benar. Kan dari awal selalu saya bilang ini kasusnya itu kasus sederhana kalau dari modus operandinya gitu. Nah, menjadi tidak sederhana karena ada jenderal-jenderal situ gitu. Nah, saya menyebut jenderal-jenderal ya, berarti lebih dari satu. Buktinya sekarang yang implicated kan ada 3 orang minimal tuh kan. Lalu yang kedua, ini nggak bisa, lalu kenapa nggak dari hari pertama Kapolri melakukan itu? Nah, kalau Kapolri melakukan itu terhadap semua kasus pidana, kriminal yang dilakukan, nggak ada kerjaan yang lain. Yang kedua, yang lebih penting lagi, ada prinsip diskresi, pemberian kewenangan, pendelegasian kewenangan kepada fungsi-fungsi kepada setiap anggota polisi. Jadi ada delegasi kewenangan terhadap anggota di bawahnya. Nah, kalau anggotanya tidak berfungsi, maka diambil alih sama seperti sekarang ini kan gitu. Halo? Iya, dilanjutkan, Prof. Ya. Nah, jadi ini tindakan remedial namanya, tindakan korektif dari unsur pimpinan yang lebih tinggi kewenangannya. Gitu. Tetapi setelah sebelumnya diperlakukan prinsip diskresi, gimana tidak prinsip diskresi, ini kadifropam loh, yang paling berkuasa terhadap anggota sendiri gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak selesai, bahkan ada kecurigaan dia juga implicated, terkena gitu. Nah, ketika pendelegasian itu diberikan, ada kesulitan di dalam pencarian bukti, pendekatan kan saintifik. Itu tidak ada HP yang diserahkan itu semua HP baru, ya. Ada obstruction of justice dengan CCTV diambil atau dirusak atau pura-pura rusak. Nah, sekarang ternyata ada rekaman tentang siapa yang masuk, siapa yang itu. Dan ini menunjukkan bahwa memang tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, ketika ini kemudian terbongkar, masih ada persoalan. Persoalan apakah itu cukup untuk
menjadikan ini kasus pidana. Kalau Iya. kasusnya adalah kode etik, pelanggaran kode etik sudah sangat jelas gitu. Sudah sangat jelas, yaitu dengan campur tangannya propam yang merupakan kewenangan penyidik. Baik, Prof. Nah, Kiki. ini yang sekarang masuk pidana atau hanya di kode Baik. etik. Kalau Baik. kode etik sudah cukup, Baik, Prof. pidana Kiki. masih perlu didalami gitu. Baik, Ya. ditahan dulu Prof. Kiki, nanti sesaat lagi saya ingin menggali kepada Pak Taufan Damenik, mengingat Kapolri mengatakan 25 personil diperiksa jikalau nanti ada yang melakukan, memberikan kesempatan, memberikan bantuan melakukan kejahatan. Baradae sempat memberikan pernyataan sinyalemen bahwa dia melakukan penembakan, adakah bantuan, pembiaran, seperti apa? Sesaat lagi.